Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pemilik masa depan kami, saat ini kami anak-anak-Mu di SMPK 5 Penabur Jakarta berkumpul menghadap-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu, karena Engkau telah membimbing dan memelihara kami memasuki tahun ajaran 2022-2023. Berkatilah kami ya Tuhan, seluruh warga sekolah ini, agar dapat bersama-sama berjuang, bekerja sama, supaya tercipta suasana yang menyenangkan dan penuh semangat dalam proses belajar mengajar yang berguna bagi masa depan kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sekarang marilah kita membaca Mazmur secara berbalasan. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan berkala akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai tahun ajaran yang baru ini dengan menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Mari Bapak Ibu, guru, serta teman-teman semua kita bersatu di dalam doa. Sebab kami percaya Tuhanlah yang mengutus kami ke tempat ini, ke sekolah ini untuk belajar dan bertumbuh bersama. Maka pada hari ini Tuhan kami kembali bersama-sama mau datang kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan yang berjalan di depan kami, menuntun kami, sekaligus juga di samping kami, menemani kami di dalam perjalanan akademis ini. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan biarlah Roh Kudus-Mu berkarya di dalam diri kami, supaya kami dapat memahami apa yang hendak Tuhan firmankan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman semua, serta Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah. Senang sekali rasanya bisa ketemu hari ini walaupun secara virtual. Perkenalkan saya Kesia, Pendeta Kesia dari GKI Purworejo. Kalau suatu hari bertemu, teman-teman boleh menyapa saya, panggil Kak Kesia, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Teman-teman yang membawa Alkitab boleh membaca dari Alkitab masing-masing. Teman-teman yang tidak membawa Alkitab boleh membaca dari layar bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Sampai sedemikian jauh, teman-teman pembaca Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, teman-teman, sebentar. Nah, teman-teman, tema kita hari ini jangan takut. Jangan takut. Nah, Kak Kesia hari ini mau bertanya kepada kita semua, teman-teman boleh menjawab dalam hati masing-masing gitu ya. Kalau bicara soal ketakutan, apa sih yang jadi ketakutan terbesar kalian? Teman-teman boleh menjawab dalam skala umum, artinya ini jadi ketakutanku sehari-hari, atau teman-teman boleh memikirkan satu ketakutan yang teman-teman rasakan saat ini, secara khusus ketika teman-teman memulai tahun akademis yang baru. Apa sih yang jadi ketakutan terbesar kalian? Nah, teman-teman, Kak Kesia berusaha untuk mencari tahu, memikirkan kira-kira apa sih yang biasa kita takutin ya sehari-hari. Nah, teman-teman, ada beberapa hal yang mungkin kita takutkan saat ini. Yang pertama, bisa aja kita takut nggak punya teman.
Biasanya anak-anak yang mulai beranjak dewasa, seumuran kalian, bahkan seumuran Kak Kesya pun, kadang-kadang kita takut nggak cocok di satu tempat. Kadang-kadang kita takut nggak punya teman. Takut dianggap aneh. Takut kalau kita melakukan ini, teman-teman nggak suka, lalu teman-teman menghindari kita. Atau bisa juga kita takut gagal. Takut nilai kita jelek. Atau lebih dalam lagi, kita takut ngecewain orang lain. Takut kalau misalnya aku nilainya cuma segini, nanti orang tuaku kecewa, orang tuaku sedih. Takut kalau misalnya nilaiku cuma segini, nanti aku nggak bisa lulus. Atau kita bisa juga takut, misalnya takut wali kelasku tuh nggak enak, kayaknya wali kelasku galak deh. Atau kayaknya kelas yang aku punya sekarang ini nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku berharapnya satu kelas sama si ini, si itu, supaya mereka bisa bantu aku bisa temenan sama mereka. Tapi ternyata saat ini situasinya nggak seperti itu. Atau untuk rekan-rekan guru mungkin juga punya ketakutan. Aduh, aku bisa nggak ya membimbing anak waliku pada tahun ini? Bisa nggak ya membantu mereka untuk bertumbuh 1 tahun ke depan? Atau kita juga bisa takut pengalaman buruk kita di masa lalu terulang. Di semester lalu atau mungkin di tahun lalu, teman-teman mungkin punya pengalaman buruk yang teman-teman nggak suka dan teman-teman takut itu terjadi lagi tahun ini. Atau teman-teman mungkin punya ketakutan tentang keluarga. Mungkin lagi ada masalah di rumah dan teman-teman takut masalahnya nggak selesai. Ada relasi yang nggak baik sama orang tua dan teman-teman takut relasi kalian tuh akan terus nggak baik sama orang tua. Atau takut misalnya orang tua lagi kesulitan ekonomi, aduh ini selesai nggak ya sekolahnya sampai akhir? Bisa nggak ya orang tua bayarin sekolahku sampai akhir? Nah teman-teman, dalam kehidupan ini kita punya banyak banget sebenarnya rasa takut. Nah Kak Kesya hari ini mau mengajak kita untuk berandai-andai. Seandainya ketakutan yang kamu miliki itu hilang sama sekali. Kamu tidak bisa merasakan takut, atau kamu tidak punya rasa takut sama sekali. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Seandainya ketakutanmu itu hilang sama sekali, apakah kamu akan merasa bahagia? Atau kamu akan merasa gembira dan bebas? Nah, teman-teman, menurut Kak Kesya, ketika ketakutan kita itu hilang sama sekali dan kita tidak bisa merasakan ketakutan, kita jadi orang yang kebal dari rasa takut. Menurut Kak Kesya, kita bukannya jadi orang yang gembira sebenarnya. Tapi kita jadi orang yang akan terus-menerus ada dalam bahaya. Kenapa? Karena sebenarnya semua rasa takut yang kita hadapi itu adalah cara kita untuk berjaga-jaga dan bertahan diri. Contoh, kalau ada anjing galak nih ya, ada anjing galak lalu nyamperin kita, lalu kita nggak punya rasa takut. Apa yang akan terjadi? Wah, bisa-bisa kita samperin anjingnya. Anjing itu udah ngegonggong dan udah siap gitu ya, udah siap untuk gigit kita, tapi kita nggak punya rasa takut, maka kita akan menghampiri bahaya. Sama kayak ada anak nggak takut dapat nilai jelek, nggak takut gagal dalam ujian, apa yang terjadi? Wah itu mah pokoknya mau nilainya bagus, nilai jelek, dia nggak akan peduli dan nggak akan belajar. Bodoh amat. Kenapa? Karena dia nggak punya rasa takut. Nah jadi ketika kita tidak punya rasa takut sama sekali, itu juga nggak baik dalam hidup, teman-teman. Kita justru akan jadi orang yang sembrono, serampangan, dan hidupnya tidak hati-hati. Nah, karena itu, teman-teman, kita hari ini membedakan 2 hal. Yang pertama, ada orang yang merasa takut. Dan ini dialami oleh semua orang. Siapapun dia, berapapun usianya, seberapa hebat pun dia, seberapa banyak pun pengalamannya, dia pasti akan merasakan takut. Karena takut adalah hal yang sangat manusiawi. Kalau kamu masih merasakan takut, bersyukurlah kepada Tuhan, karena berarti Tuhan masih menganugerahkan sesuatu yang manusiawi di dalam dirimu, supaya kamu bisa berjaga-jaga. Tetapi teman-teman, kita juga bisa mengetahui dan menyadari bahwa rasa takut yang berlebihan membuat kita jadi nggak bisa kemana-mana, stuck, nggak bisa berkembang.
Orang yang hidup dalam ketakutan, yang terlalu takut gagal, dia tidak akan pernah mengambil kesempatan baik apapun yang diberikan kepada dia. Dikasih ikut lomba ini, dikasih ikut ajang ini, dikasih ikut kesempatan ini, dikasih kemungkinan terbuka untuk mengikuti ini itu, dia nggak akan ambil. Kenapa? Karena dia hidup dalam ketakutan dan dia terlalu takut gagal. Dan ketakutan itu menghambat dia sehingga dia tidak bisa berkembang secara maksimal. Potensi-potensi yang Tuhan kasih buat dia akan jadi sia-sia dan nggak kepake sama sekali. Nah, karena itu teman-teman, pertanyaannya gimana caranya supaya kita tetap jadi orang yang manusiawi, boleh merasa takut. Tetapi kita tidak jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan. Yang hidup dalam sebuah box, sebuah kotak yang membuat kita tidak bisa akhirnya pergi kemana-mana. Nah, teman-teman, dari sinilah kita mau belajar dari firman Tuhan. Dari apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sama seperti kita, teman-teman, murid-murid Yesus juga manusia. Bayangin, mereka itu adalah orang-orang yang dekat ya sama Tuhan Yesus, sehari-hari berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, bahkan Tuhan Yesus itu ada dalam perahu bersama-sama dengan mereka, menyeberangi Danau Galilea, mau pergi ke Gerasa. Pada waktu itu, Yesus tertidur. Lalu Alkitab di ayat 23 mengatakan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Lalu apa yang dikatakan para murid? Mereka berusaha untuk mengatasi situasi itu, dan mereka berteriak, "Guru, guru, kita binasa!" Nah, teman-teman, jangan bayangkan para murid itu seperti kita yang mungkin nggak pernah pergi ke laut, nggak tahu gimana caranya mengatasi badai. Teman-teman perlu ingat bahwa sebagian besar murid Yesus itu adalah nelayan. Artinya naik perahu, ada di tengah danau, menghadapi situasi badai, sebenarnya itu adalah makanan sehari-hari mereka. Itu mereka sudah persiapkan dan mereka punya ilmunya, mereka tahu bagaimana caranya. Tetapi teman-teman, ketika Alkitab menggambarkan bahwa mereka sampai berteriak membangunkan Tuhan Yesus, dan mereka begitu ketakutan, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka alami itu bukan sesuatu yang biasa, dan bukan sesuatu yang ada di dalam kendali mereka. Tetapi apa yang terjadi itu berada di luar kendali mereka, dan mengancam nyawa mereka. Sehingga wajar kalau para murid itu begitu ketakutan luar biasa. Nah, teman-teman, yang menarik adalah ketika para murid itu begitu ketakutan dan mereka berseru kepada Tuhan, mereka minta tolong sama Tuhan, mereka berteriak kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yesus nggak tinggal diam. Dan Yesus nggak nasihatin mereka banyak hal. Yesus langsung bangun. Dan dia menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Artinya apa, teman-teman? Ketika kita minta tolong sama Tuhan, kita berteriak, kita dalam ketakutan berseru kepada Tuhan, Yesus itu akan segera bertindak. Dan dia akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Dia tidak membiarkan kita tenggelam di dalam ketakutan. Dia tidak membiarkan kita hancur di dalam ketakutan-ketakutan kita. Tetapi dia akan melakukan sesuatu dan menolong kita supaya kita bisa mengatasi ketakutan kita. Nah, teman-teman, dari sini apa sih yang bisa kita lihat? Satu hal yang penting, teman-teman. Keteduhan atau kedamai sejahtera atau rasa tenang di dalam hati, itu bisa kita dapetin bukan ketika kita berhasil mengendalikan segala sesuatu atau menjamin segala sesuatu itu berjalan dengan baik. Tetapi keteduhan atau ketenangan di dalam hati, itu baru bisa kita dapatkan kalau kita tahu bahwa Dia
yang mengendalikan segala sesuatu hadir bersama kita. Sebagai manusia, teman-teman, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Kematian misalnya, itu di luar kontrol kita. Sakit penyakit juga kadang-kadang di luar kendali kita. Pendapat orang lain tentang diri kita, itu juga kadang-kadang di luar kendali kita. Bahkan sikap orang lain terhadap kita, itu juga seringkali di luar kendali kita. Kita bisa berbuat baik sama orang, tapi orang lain belum tentu suka sama kita. Kita bisa melakukan apa yang benar, tapi belum tentu orang lain mau jadi teman kita. Ada banyak hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Dan kadang-kadang sebagai manusia kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu. Kita berusaha untuk menjamin segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tetapi teman-teman, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa sebenarnya damai sejahtera Tuhan terletak bukan pada kemampuan kita untuk mengendalikan semua hal atau mengatur semua hal. Tetapi damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita semata-mata karena Tuhan hadir bersama dengan kita. Apa yang membuat kita nggak takut? Bukan karena kita hebat dan bisa mengendalikan semua hal. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang bisa mengatur dan mengendalikan semua hal. Bahkan bisa memerintahkan air dan angin. Dia hadir bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam perahu kita. Mengarungi danau dan lautan kehidupan bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman, tapi apakah cuma sampai di situ? Nah, ini yang menarik. Ketika danau itu sudah reda, sudah teduh, maka Yesus bertanya lagi kepada para murid, "Di manakah kepercayaanmu?" Ternyata, teman-teman, Tuhan Yesus menyadari dan melihat bahwa persoalannya bukan cuma terletak pada laut atau danau yang begitu hebat, menjadi kacau karena badai taufan. Bukan cuma itu. Tetapi persoalannya juga ada di dalam hati para murid yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum peristiwa ini, Tuhan Yesus sudah banyak melakukan mujizat. Ada banyak orang yang sakit dan sembuh. Dan murid-murid melihat, bahkan menyaksikan peristiwa itu secara langsung. Mereka tahu dan mereka mengalami sendiri, Yesus itu berbuat baik kepada banyak orang dan menolong banyak orang. Nah, pertanyaannya, ketika persoalan itu datang kepada mereka secara langsung, mereka menjadi begitu takut sampai-sampai mereka lupa dan mereka tidak lagi mengenali, tidak lagi menyadari bahwa sebenarnya Yesus sanggup untuk menolong mereka. Di sini kita melihat para murid yang hebat, para murid yang dekat dengan Tuhan pun pernah gagal. Gagal untuk mengenali dan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sanggup untuk menolong mereka. Karena itu Tuhan Yesus bertanya, dia tidak hanya menyelesaikan persoalan-persoalan kita, tetapi dia juga menyelesaikan persoalan yang ada di dalam batin kita. Sebenarnya di manakah kepercayaan kita? Persoalan yang hebat bisa kita hadapi dengan tenang kalau kita punya iman kepada Tuhan. Sebaliknya, persoalan yang kecil bisa jadi kacau dan kita hadapi dengan serampangan kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, kita bukan cuma diminta untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga diminta untuk mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan itu bisa menolong kita adalah hal yang baik dan seringkali gampang. Tapi yang lebih sulit adalah sebenarnya kalau kita diminta untuk mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Teman-teman, ada sebuah cerita. Ada seorang pemain sirkus yang bertanya kepada banyak orang, banyak penonton. Penonton, percaya nggak kalau saya
bisa melewati, berjalan di atas seutas tali dari sini menuju ke seberang. Lalu penonton yang hadir di tempat itu mengatakan, wah percaya. Mereka tahu ini arena sirkus, orangnya sudah berpakaian seperti seorang yang bisa bermain sirkus, dan karena itu mereka tahu pasti bisa menyeberang ke seberang hanya dengan berjalan di seutas tali. Lalu si pemain sirkus itu bertanya lagi, percaya nggak bahwa saya bisa sampai ke seberang? Percaya. Maka berjalanlah dia di atas seutas tali itu, dan betul sampai ke seberang. Nah teman-teman, di seberang dia bertanya lagi, nah sekarang percaya nggak kalau saya bisa kembali ke tempat tadi, berjalan di atas tali yang sama? Wah, karena mereka sudah melihat nih, bahwa sekali berhasil, pasti abis ini berhasil lagi. Maka dengan semangat, dengan antusias mereka berkata, percaya, pasti bisa. Maka si pemain sirkus ini berjalan di atas tali tersebut, dan betul sampai di seberang. Nah sekarang untuk yang ketiga kali, si pemain sirkus ini bertanya, nah Bapak Ibu semua yang hadir di sini, percaya nggak bahwa saya bisa naik, bisa pergi ke seberang lagi sama seperti tadi? Wah, mereka kayaknya ini ngece nih. Masa gitu aja nggak percaya? Maka mereka dengan seru berteriak, percaya! Nah, kali ini si pemain sirkus berkata, kalau Bapak Ibu percaya, ada nggak yang mau saya gendong sampai ke seberang? Saya akan berjalan di tali yang seutas ini, dan saya akan menggendong Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada saya, dan kita akan sampai di seberang. Nah, teman-teman, begitu ngomong seperti itu, semua orang terdiam. Nggak beranilah. Kalau di tengah jalan, kenapa-kenapa. Kalau di tengah jalan jatuh, wah repot resikonya. Nanti tulang patah, malunya nggak ketolongan. Maka mereka semua diam, dan tidak ada yang mau menjawab. Kecuali seorang anak kecil. Anak kecil itu mengangkat tangannya, dan dia mengatakan, saya mau ikut sampai ke seberang, digendong oleh Bapak. Maka anak itu maju ke depan, dan anak itu digendong oleh sang bapak, lalu mereka berjalan sampai ke seberang, dan aman, sampai di seberang dengan selamat. Nah teman-teman, orang-orang tuh heran, kok bisa? Kok anak kecil ini nekat banget mau ikut sampai ke seberang, digendong, berjalan di atas tali. Lalu orang bertanya kepada anak itu, apa yang bikin kamu yakin bahwa kamu akan selamat sampai di tujuan? Lalu si anak itu dengan senyum sambil terkekeh-kekeh menjawab, ya iyalah saya yakin. Orang bapak yang main sirkus tadi adalah ayah saya. Apa yang bikin dia yakin, teman-teman? Karena dia tahu bapaknya nggak mungkin mencelakai dia. Ayahnya itu sayang banget sama dia. Dan ayahnya itu pasti akan melakukan apapun yang dia bisa untuk melindungi dan menyelamatkan anaknya. Dan karena itu teman-teman, berbeda dengan banyak orang, dia bukan cuma percaya ayahnya bisa, tetapi dia berani memberikan dirinya, mempercayakan dirinya kepada sang ayah. Ikut sang ayah apapun dan kemanapun sang ayah pergi, termasuk ketika diminta untuk berjalan melintasi seutas tali. Nah teman-teman, hari ini kita diingatkan kalau kita percaya sama Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu baik sama kita, Tuhan itu nggak mungkin merancangkan yang jelek pada kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau ikut kemana Tuhan menuntun kita pergi? Atau dengan akal pikiran kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak mau ikut kemana Tuhan meminta kita pergi. Percaya adalah hal yang mudah, tetapi mempercayakan diri kita seutuhnya, ikut kemana Dia mengajak kita, itu adalah hal yang lebih sulit.
Jadi teman-teman, kalau tahun ini Tuhan menuntun teman-teman semua untuk masuk ke SMP K5, Tuhan menempatkan teman-teman di kelas-kelas yang teman-teman lalui sekarang, percayalah Tuhan juga akan menolong teman-teman untuk menyelesaikan 1 tahun ajaran ini dengan baik. Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada teman-teman semua. Begitu juga dengan teman-teman yang baru masuk, teman-teman yang ada di kelas 7. Situasi kelas SMP mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman ketika teman-teman masih SD. Ada lebih banyak tuntutan yang diminta kepada teman-teman. Pelajaran akan jadi lebih sulit. Situasi sekolah juga mungkin tidak selalu menyenangkan buat teman-teman. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah memampukan teman-teman, dan Tuhan sudah menolong teman-teman untuk masuk ke sekolah ini, maka Tuhan juga akan menolong teman-teman untuk melewati perjalanan yang ini, suka maupun duka, terang maupun gelap. Tuhan ada bersama dengan kalian semua. Karena itu jangan takut. Dengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan membuka kesempatan kepada kalian untuk mengembangkan diri, ambil dan gunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika Tuhan kasih kalian kesempatan untuk belajar, ambil kesempatan itu, pakai waktu kalian dengan baik. Ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kalian untuk mengalami tantangan, hal-hal yang sulit, teman-teman, jangan takut dan jangan menyerah. Karena Tuhan mau kalian untuk bertumbuh, dan Tuhan akan menolong kalian untuk melewati itu semua. Selamat berjumpa dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ketika kami tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan yang baik. Berikan kami keberanian untuk menyambut berkat-berkat Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Kami tahu Tuhan bahwa ada banyak tantangan yang saat ini sedang kami alami, dan mungkin ke depan akan lebih banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tapi kami mau belajar untuk menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami takut, mampukan kami untuk secara jujur mengakui ketakutan kami di hadapan Tuhan, dan mampukan kami juga Tuhan untuk mengelola ketakutan kami, supaya kami tidak menjadi hancur dan patah semangat karena ketakutan itu. Tetapi kami justru dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa dan menjadi semakin cerdas di dalam menghadapi setiap tantangan yang harus kami lewati. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk tahun ajaran baru 2022 dan sampai 2023 nanti. Semua hal yang akan kami lewati, Tuhan, kami mau melewatinya bersama dengan Tuhan, dan semua hal yang telah dirancangkan, Tuhan, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah lewat setiap program dari sekolah yang diberikan dan akan kami lewati, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Sehingga 1 tahun ke depan kami boleh melihat kembali ke belakang, kami melihat bagaimana kami bertumbuh, bagaimana kami menjadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih bijaksana. Berkati para guru di dalam pelayanan mereka, di dalam pengajaran mereka, Tuhan berikan kesabaran kepada mereka, berikan hikmat di dalam mengajar, sehingga mereka tidak hanya mengajar dan memberikan ilmu mereka kepada anak-anak, tetapi mereka juga dapat mendidik dengan baik, bahkan menjadi teladan di dalam keseharian mereka. Untuk setiap anak didik, Tuhan berkati, berikan kecerdasan kepada mereka dan berikan ketekunan untuk belajar. Dan berikan mereka ketangguhan untuk menghadapi setiap persoalan.
Untuk para pemimpin di sekolah, kepala sekolah, dan untuk pemimpin-pemimpin lainnya, bahkan juga untuk setiap karyawan yang ada di sekolah, Tuhan berkati. Supaya masing-masing dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dapat memimpin dengan baik, dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kami kesatuan hati sebagai bagian dari sekolah ini, sebagai bagian dari penabur, untuk dapat bersama-sama bekerja, mendatangkan kebaikan bagi diri kami, bagi sesama kami, bahkan bagi lingkungan sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih untuk semua rezeki dan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, untuk kesehatan mereka. Biarlah mereka dapat menjalani kegiatan mereka dengan kesehatan yang baik. Tuhan, berikan kesabaran juga kepada orang tua, supaya mereka dapat mendidik kami dengan sabar, dengan hikmat dari Tuhan, dengan cinta kasih. Dan mampukan kami, Tuhan, juga sebagai anak-anak-Mu, untuk mencintai orang tua kami dengan segenap hati kami, untuk menghormati mereka. Sebab kami tahu mereka adalah wakil Tuhan di tengah dunia ini untuk membimbing kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang akan terus dikerjakan selama beberapa hari ke depan. Tuhan berkati setiap kegiatan yang sudah dirancangkan, supaya ini dapat menjadi kegiatan yang baik, yang menolong anak-anak didik, terutama mereka yang ada di kelas 7 saat ini, untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sehingga ke depan mereka boleh belajar dengan baik, dan mereka boleh menghadapi setiap tantangan dengan kesiapan. Tuhan, kami mau menyerahkan semua pergumulan kami secara pribadi. Pergumulan kami di rumah bersama dengan orang tua, pergumulan kami bersama dengan teman-teman, bahkan pergumulan yang mungkin kami simpan sendiri dan tidak mampu untuk kami ceritakan kepada teman-teman atau orang tua kami. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami, dan Tuhan juga memberikan ketenangan di dalam batin kami, supaya kami dapat mengatasi persoalan-persoalan kami, dan kami dapat tetap melakukan kehendak Tuhan, tidak jatuh ke dalam dosa, sekalipun kami mengalami kesulitan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, dan tuntunlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teman seperjalanan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang terkasih, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari NKB nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Sampai
Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang pengasih, kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Sekarang, kami akan menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Ajar kami, Tuhan, untuk lebih bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Guru juga anak-anak yang terkasih, janganlah takut dan janganlah bimbang untuk menghadapi badai hidup kita masing-masing. Peganglah selalu janji Tuhan baik siang maupun malam, sebab Dia akan selalu melindungi kita, karena Dia adalah pemilik hidup kita. Bapak Ibu Guru dan teman-teman terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga engkau dan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.